Seperti deja vu, Menteri Kabinet Kerja berpolemik dan saling sindir di media. Terakhir antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Blok Masela menjadi buah bibir. Kali ini belum manis. Yang mencuat justru perdebatan keras soal pengelolaan kilang gas yang terletak di Maluku Tenggara Barat ini. Blok gas alam cair yang terletak di utara benua Australia, tepatnya Laut Arafuru ini, diduga bernilai 1.700-an triliun rupiah. Menteri Teknis, yaitu Menteri ESDM Sudirman Said, berbeda pendapat dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Berbekal evaluasi konsultan Potter & Partners, Sudirman Said memilih skema membangun kilang terapung di laut. Sebaliknya, Rizal Ramli menyatakan membangun kilang di darat lebih tepat dan menguntungkan. SS dan RR tidak hanya berbeda pendapat di rapat kabinet, namun juga di media massa dan media sosial. SS menyebut dia dihalangi koleganya di kabinet. RR membalasnya di media sosial dengan menyebut, walah-walah kok sibuk analisa kelakuan sendiri. Akhir tahun lalu, RR dan SS juga terlibat polemik di media menyangkut perpanjangan Freeport. Gaduh di Kabinet Kerja sudah terbit sejak Agustus 2015. Dari rencana pembelian 30 unit Airbus, proyek listrik 35.000 MW, jalur kereta di Pelabuhan Tanjung Priuk, penggeledahan kantor Perindo II, hingga sekarang soal Blok Masela. Seperti dejavu, menteri di Kabinet Kerja saling sikut. Untuk membahas saling sikut atau soal gaduh menteri terkait Blok Masela dan beberapa hal lain, kami akan mengundang Said Didu, staf khusus Menteri ESDM, lalu Adi Masardi, koordinator dari Gerakan Indonesia Bersih. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Hedi Lugito, pemimpin redaksi Gatra, juga Mbak Siti Suhrul, peneliti senior LIPI. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ini sebenarnya bukan yang pertama. Pak Jokowi sudah bilang, iya menteri itu ada yang suka keroncong, ada yang suka rock, ada yang suka dangdut, tapi yang pasti dirijennya cuma satu, Mas Hedi. Kalau bicara antara Pak Sudirman Said dengan Pak SS dan Pak RR, ya, gitu ya. Kan sudah lama sebenarnya. Baru masuk ketika Pak RR baru masuk, sudah mulai rame, juga mulai yang agak mulai mencuat soal kasus Freeport juga. Jadi kalau dugaan saya ya asumsi saja ini bukan karena perbedaan visi ya, tapi kayaknya paling tidak ada perbedaan latar belakang kepentingan. Wow. Gitu. Yeah. Gitu. Atau minimal perbedaan penafsiran visi presiden. Gitu. Padahal mestinya itu tidak perlu terjadi. Jadi kan presiden sudah punya visi, begini loh, gitulah. Nawacita apa segala macam. Saya kira sudah baca semua para menteri. Ya, ternyata di lapangan di tingkat operasional berbeda itu di antara para menteri itu menafsirkan nawacita seperti apa. Perbedaan memahami visi presiden. Ya, begitu kan? Iya, saya melihat begini, idealnya memang kabinet itu harus solid, idealnya. Tapi kalau ada hal prinsip, ya, hal prinsip yang ternyata, gitu ya, masing-masing menteri bisa mengatakan dengan prinsip tentu untuk tujuan negara bangsa, untuk kepentingan nasional kita. Ini yang harus didengarkan oleh presiden. Presiden, siapapun yang menjadi presiden Republik Indonesia, memang tidak mudah. Tentunya dengan sisi multipartai, kepentingan yang fragmented, ya, tarikan-tarikan yang luar biasa. Ini juga kita tidak bisa menutup mata. Oleh karena itu ya memang apa yang dilakukan oleh Pak Rizal Ramli, oleh Pak Sudirman Said itu ya juga merefleksikan sebetulnya variasi dari atau variatifnya kepentingan, tarikan kepentingan. Berdebat sih boleh gitu kan, ya. Iya, jadi tontonan masyarakat yang nggak enak gitu. Betul. saya tidak bermaksud apa-apa Pak Said Didu. Kan boleh saja berdebat, artinya berdiskusi gitu kan untuk mencapai hal yang terbaik gitu. Begini sebenarnya, saya pikir ini ketemu gaya yang hampir sama. Oh, oke. Ya. Jadi gaya Pak Rizal Ramli yang belak-belakan, gaya Sudirman Said yang tidak mau diserang terus. Oke. Tidak mau diam kalau diserang. Jadi ini ketemu gaya yang pas ininya. Karena
perbedaan pendapat dengan menteri lain juga ada, saya tahu. Tapi bisa diredam karena kedua belah pihak oke, kita selesaikan secara baik-baik. Tapi ini disepakati dalam secara baik, teriak di luar. Nah, dua-duanya nggak tahan. Kan menurut saya begitu. Jadi karena bukan saja dengan kalau terlalu jauh menafsirkan nawacita, terlalu jauh itu. Menurut saya ini adalah perbedaan asumsi dan latar belakang ini, asumsi dalam hal mengambil keputusan. Nah, sehingga merasa semua benar karena analisis yang jalan yang ini. Apa dua-duanya nggak tahan gitu ya? Saya lihat sih begini, ya bagus juga. Baru kali ini Pak Aris Harami ketemu juga ada lawan. Ada lawan bahwa tidak, selama ini kan beliau kan apapun dikatakan saya katakan benar. Ya, iyalah seakan-akan benar dan bapak-bapak banyak yang diam, tapi Pak Dirman kan nggak mau diam kalau tidak. Dua-duanya ketemu lawan yang apa ya, yang pas gitu, kemudian akhirnya keluarlah partner untuk saling berdiskusi di luar. Ya. Saya melihatnya begini, ini untuk bangsa Indonesia termasuk yang produktif, bagus lah pelajaran bahwa akhirnya rakyat tahu apa sih yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Selama ini kan kita tertutup, tahu-tahu ada kebijakan, salah nggak salah menteri pemerintah bikin kebijakan. Sekarang ini dipertontonkan prosesnya, jadi kita ambil positifnya aja. Nah, kemudian saya sependapat dengan Mas Herdi bahwa ini memang ada perbedaan. Perbedaannya lebih tepatnya itu perbedaan mazhab. Kalau Sudirman Said kan mazhabnya lebih ke neolib. Kalau Mas Rizal ini yang langsung mencap orang. Kalau Mas Rizal mazhabnya itu ekonomi konstitusi, sesuai dengan konstitusi pasal 33. Apapun itu pokoknya terjadi perdebatan. Nah, gitu. Ini kan bisa ditarik tracknya, Mbak. Ini kan urut-urutannya kan dari Kuntoro Mangunsuburoto, kemudian dari Riana, MTI. Ini jaringan itu. Jadi memang pasti akan berbeda. Karena kalau saya mau ambil contoh yang terakhir nih ya, Mas Edi ya, Blok Masela, dua-duanya kan mau, tidak ada satupun di antara kita yang bilang itu nggak usah dieksplorasi, nggak ada kan? Nah, jadi nggak mungkin kan? ini kan begini. Ini tapi cara kalau lihat orang luar caranya kemudian. Enggak begini. Ini ada konsep, ada etika, ya ada etika. Kalau konsep boleh beda, tapi kalau pas masuk etika, Presiden sudah mengarahkan, tolong berdebat di dalam, jangan berdebat di luar dong. Ya. Nah, perbedaan konsep, kita berdebat dimanapun, sekeras-kerasnya apapun. Tapi kalau sudah dalam organisasi, nggak bisa. Kalau udah, itu menurut saya beda. Jadi konsep, kalau tadi Mas Adi menyampaikan, langsung mengkaitkan si A, si B, si C, seperti saya, nasib saya. Walaupun mungkin Pak JK nggak suka saya, selalu pasti kalau apa tindakan saya, mungkin loh, bukan saya menjaga nggak suka. Selalu dikaitkan dengan Pak JK, tolong jangan begitu lah. Maksud Pak Said Didu, janganlah berdebat di luar, begitu berdebat di dalam. Jangan langsung mengkait-kaitkan semua orang karena dekat atau langsung dikaitkan. Ini Gitu, beda. Situasi sekarang ini kan ketika kita ada demokrasi, ada euforia demokrasi dan kita tidak tahu pemerintah ini mau ngapain aja sih. Jadi kayak selama ini kan tertutup nih. Sekarang dibuka nggak ada masalah, rakyat terlibat. Ini karena kebijakan-kebijakan publik itu harus dibawa ke ranah publik sehingga masyarakat itu tahu. Jangan seperti misalnya kereta api cepat nih kemarin tidak sempat dibawa ke ranah publik, tahu-tahu dibikin groundbreaking. Ini nanti undang-undangnya belum disiapin. Nah, sehingga kemungkinan akan ada masalah. Nah, contoh lagi yang bermanfaat ini saya melihatnya begini, apa yang dilakukan oleh Mas Rizal ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Dia ini orang gerakan, puluhan tahun bekerja untuk gerakan itu. Artinya berdebat seperti itu kemudian bicara di luar tidak apa-apa mestinya kan masyarakat boleh menilai. Poinnya kan silang pendapat. Silang pendapat ya. Jadi perbedaan pendapat jadi bukan sikut-sikutan ya. Ini silang pendapat ya. Menurut saya dalam demokrasi kontestasi berbeda pendapat itu tidak apa-apa gitu loh. Itu yang membuat kita matang. Itu yang membuat kita dewasa secara politik gitu. Lah, contoh kalau melihat perdebatan yang terjadi sekarang ini, tidak cuma Pak RR dengan Pak SS lah misalnya yang agak meluas sedikit. Jadi menurut saya kembali kepada sistem presidensial. Di sini ada RI 1. Nah, Pak Jokowi harus menghadirkan leadership-nya. Bahwa menteri Pak tidak hanya RI 1 yang harus punya leadership, statementship, menteri pun harus punya keberpihakan, passion ya, idealisme bahwa dia cinta tanah air. Jadi sudah saatnya kehadiran presiden ditunggu, begitukah Mbak? Iya, memang harus seperti itu. Mas Edi? Saya kira presiden sudah hadir ya dari sejak kapan, karena arahnya sudah jelas. Arahnya sudah jelas. Arahnya seperti apa. Ini kan kadang-kadang permainan
bukan manuver ya, apa namanya? Strategi taktik. Strategi di lapangan itu yang berbeda gitu kan. Dua-duanya kan soal Marcella kan dua-duanya bagus ya, Ki. Mau di darat juga bagus, di laut juga bagus. Semuanya tujuannya bagus kok, itu. Mas Edi. Iya. Jadi manuver atau atraksi di lapangan itu yang membuat perbedaan. Lah, yang seperti ini mestinya saya sih setuju bahwa perbedaan itu dikemukakan secara ke depan publik jadi pelajaran bagi kita semua. Yang Tapi terjadi- kalau ini terlalu sering ya, terlalu sering dan ini sudah menyangkut masalah teknis, ini sudah kita juga akan jadi pusing. Jangan sampai masyarakat enak gitu ya. Ya, kalau terlalu sering juga kita juga akan kenyang juga. Iya. Lihat masalah itu kan udah jelas. Ini kan cuma antara darat dan laut. Coba deh disatukan seperti apa itu yang benar. Soal teknis dipikirkan secara teknis. Kita akan jeda dulu ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.